pertama dimulainya Elevasi Talk, belum ada bulan yang bolong. Jadi kita rutin melakukannya dan di 6 Februari dan masih tetap konsisten dengan kampernya Kamis pertama. Kali ini saya ngajak ngobrol satu anak muda. Wah, ini narasumber yang termuda nih so far, the youngest narasumber yaitu Joanna Syadai. Nanti dia akan memperkenalkan diri sendiri dan judul yang diambil adalah Stay Fit and Be Healthy. Kita sempat ngobrol-ngobrol begini. Sebenarnya mungkin banyak orang tahu bahwa saya itu memang butuh fit dan saya butuh sehat. Tapi kayaknya kok saya mendingan nggak tahu tips-tips yang benar daripada saya harus melakukannya. Tapi Bapak Ibu yang di sini yang memutuskan untuk bergabung, appreciate karena membuka diri untuk mendengarkan sharing dari Joanna Syadai dan Elevasi Talk ini sudah yang keberapa ya, udah nggak usah disebut lagi, tapi yang jelas di bulan kedua di 2025 ini kita masih tetap terus akan sharing-sharing sesuatu yang berguna, yang bermanfaat dan asik-asik aja ngobrolnya, nggak serius-serius banget. Jadi nanti pun Bapak Ibu welcome untuk kita ngobrol ya, ngobrol asik, ngobrol santai gitu. Saya tertarik banget dengan sebuah kutipan, saya minta ChatGPT untuk membuatkan visualnya. Dan visualnya seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Wah, keren banget ya. The King and the Queen. Dan dikatakan adalah exercise is king. Berolahraga itu seperti raja. Nutrition is queen. Nah, jadi nutrisi, gizi itu seperti ratunya. Put them together and you've got a kingdom. Nah, artinya apa? Kalau kita peduli pada olahraga kita, mengolah tubuh kita peduli pada apa yang kita makan, maka sesungguhnya we have kingdom. Ya, jadi kita punya komplit tuh raja dan ratunya. Jadi Bapak Ibu malam hari ini pun yang akan dibahas oleh Joanna adalah sesuatu yang berhubungan dengan mengolah raga kita dan juga bagaimana kita punya kepedulian pada makanan yang kita konsumsi. Oke, Joanna Syadai dengan Stay Fit and Be Healthy dan dia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Berarti kita mulai saja, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu saya perkenalkan dulu, saya Joanna. Saya sejarahnya panjang ya. Dulu mungkin kalau bisa dilihat gambar yang di sini, saya dulu sempat 89 kilo. Lalu nggak lama setelah itu saya pas di Australia saya menjadi instruktur fitness. Jadi saya memang sedikit belajar tentang fitness dan sempat mengajar juga di gym. Kalau yang pernah ke self-fit, body pump, ikut kelas body pump atau body balance atau mungkin grit, saya sempat mengajar juga selama kurang lebih 3 tahun. Lalu selain itu saya suka surfing, saya suka olahraga lainnya juga, badminton, lari sedikit, tapi kardio sebenarnya not really favorit ya. Cuman ya sedikit tentang saya seperti itu. Saya juga sempat cedera lutut, jadi memang journey fitness saya agak naik turun ya. Maksudnya sempat nggak semuanya high, tapi juga sempat dilanda cedera, sempat overweight juga dulu. Joanna, Ya, berarti foto yang Joanna tampilkan di sebelah kiri itu tadi ketika beratnya berapa tuh? 89, iya. 89 dan saat itu memang belum suka olahraga dan makan juga bablas gitu ya. Betul, Oke. betul So, sekali. so Bapak Ibu sedikit ya menambahkan ya, sampai di usia itu eh, kalau mau cari sepatu olahraga buat Joanna kita carinya ke segmen laki-laki karena yang perempuan udah nggak muat lagi ukuran sepatunya gitu ya. Dan dia dipanggil oleh teman-temannya Big Mac.
Iya, Ya, jadi dulu sempat dibully ya. oke, Ya. silakan Jo lanjut. Oke, kalau gitu kita langsung ke materi aja ya. Jadi, kenapa sih kita butuh olahraga? Ya, selain soal looks. Kalau looks kan sudah jelas ya, kita mau look good juga, feel good. Tapi alasan saintifiknya sebenarnya ada 3 layer. Layer pertama tuh lebih ke mental health. Contohnya statistik pertama ya, 40 sampai 50% less likely to be depressed. Ya, dan juga untuk yang kesehatan otak kita juga 50% lower risk of Alzheimer. Ya, jadi selain kita sehat mental, kita sehat secara otak juga, secara pikiran. Lalu specifically untuk resistance training atau latihan dengan menggunakan beban, beban nggak harus adera ya, bisa jadi reformer pilates tuh juga beban. Itu kita mengurangi resiko fracture patah tulang by 20 sampai 30%. Ya, jadi kalau itu masalah struktur tubuh juga kita ada benefitnya. Lalu juga WHO mengatakan inactive people, orang yang tidak aktif secara fisik itu 20 sampai 30% more at risk of premature death. Jadi bisa meninggal sekitar um, apa lebih awal lah ya daripada yang seharusnya gitu jika kita tidak aktif. Jadi itu kita menyinggung masalah kesehatan jasmani ya. Selain tadi kita udah bahas mental, pikiran, struktur yaitu tulang, lalu juga longevity kita gitu. Lalu yang terakhir, kalau bagi yang susah tidur mungkin exercise ini juga membantu gitu. Jadi cukup 30 menit aja daily kata Sleep Health Journal itu kita bisa better sleep quality. Jadi so far benefitnya multi layer ya, nggak cuma dari satu sisi tapi juga mempengaruhi banyak aspek di hidup kita. Maka dari itu Hmm. ya kenapa saya sangat suka dan memang sangat pro sports ini karena benefitnya banyak sekali walaupun mungkin kadang kita nggak sadar gitu. Jadi so Yes. far why-nya seperti itu. Wow, komprehensif sekali ya, Jo. Apa di Joanna ngambil ngambil banyak riset dan itu lengkap tadi tadi dikatakan banyak aspek multi layers dan oke, thank you. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan satu slide ini tentang why should I do sports, kita bisa terbangun awareness kita terkait dengan mengapa sih perlu untuk mulai peduli untuk olahraga. Oke, silakan Jo lanjut. Siap. Kalau gitu why-nya sudah dan saya rasa Bapak Ibu juga pasti udah tahu ya olahraga itu beneficial lah untuk tubuh kita. Jadi rasanya saya nggak usah terlalu lama. Lalu selanjutnya what? Wah, kalau gitu oke, memang olahraga itu penting ya. Dan tipe olahraga tuh banyak. Tapi apa sih kalau secara umbrella term, secara garis besar, apa ya olahraga-olahraga yang saya harus lakukan? Nah, di slide saya ditulis a mix of. Jadi kita campur aduk nih agak gado-gado sedikit. Yang pertama adalah resistance training gitu. Resistance training dari namanya itu maksudnya kita olahraga dengan resistance, perlawanan. Jadi bisa dengan beban, tapi beban nggak harus dumbbell ya. Kita bahas dulu deh, kenapa sih resistance training? Nah, yang pertama meningkatkan massa otot. Nah, otot itu bagus untuk tubuh kita karena dia actually ngelindungin kita dari injury loh. Jadi semakin kuat otot kita, semakin dia melindungi ligamen kita, melindungi tulang kita juga. Dan juga dia membakar kalori atau membakar lemak yang lebih banyak. Jadi benar tuh kata orang, semakin banyak otot, semakin banyak kita bisa makan. Gitu. Nah, lalu apa? Menguatkan komposisi tulang. Itu menyambung benefit tadi di slide sebelumnya. Ya, jadi mengurangi resiko juga untuk kita patah tulang. Lalu tadi Hmm. membakar lebih banyak kalori ya, sudah saya bahas sedikit. Nah, rekomendasinya 2 sampai 3 kali 60 menit per minggu. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah terlalu takut dulu ya kalau ini ada tulisan 2 sampai 3 kali. Terus kardio juga tuh. Wah, 2 sampai 3 kali di slide-nya. Nggak apa-apa, ini hanya kalau ideal ya. Tapi yang penting ada aja resistance training dulu.
Lalu yang kedua, kita mau cardio training. Ini menyehatkan fungsi jantung. Terutama nanti ya kalau misalkan mau liburan, Bapak Ibu misalkan mau liburan ke Jepang tuh butuh banyak jalan kaki. Nah, disinilah cardio training, endurance training beneficial untuk kita gitu. Nah, disarankan juga 2 sampai 3 kali 60 menit per week ya. Lalu yang terakhir, enjoyment atau recovery. Nah, ini lumayan fleksibel nih. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya enjoy, saya mau stretching-stretching nih. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke dalam seminggu nih bisa dimasukkan lah sesi yang have fun saja. Atau misalkan mau jalan-jalan pagi aja deh, nyantai-nyantai aja, itu bisa dimasukkan juga sebagai part of olahraganya gitu. Jadi idealnya a mix of ada resistance training, ada cardio training, ada juga enjoyment atau recovery. Pantesan ya, saya ingat jadi PT-PT saya dulu di tempat gym itu, ada instruktur yoga yang bilang yang suka ngajakin gitu PT-PT yang, badannya kekar-kekar gede bilang, "Ayo ikut kelas saya, bukannya kamu harus ikut kelas saya." Supaya kata dia membalance, jadi nggak cuman latihan yang resistance training aja, Betul. tetapi ada yang berhubungan dengan flexibility. Karena memang, kata-kata di sini Joanna bilang a mix of, itu kuncinya Ya. ya. Nah, jadi tadi saya sempat bilang juga ya, resistance training nggak harus kayak ada kok, nggak harus berat-berat, maksudnya nggak usah pakai beban yang dumbbell, kettlebell Mhm. itu juga nggak apa-apa kalau emang Bapak Ibu nggak suka. Contohnya apa? Berenang, berenang dengan zaman sekarang kan berenang tuh ada yang dimasukin ya, jadi kayak pedalnya gitu loh. Jadi itu juga menambah resistance sebenarnya. Contoh apa yang lain juga Pilates reformer. Jadi itu Mhm. pilates yang di atas alat yang pakai yang pakai spring. Yang penting ada perlawanan gitu loh. Nggak Ah, harus dumbbell, nggak harus ribet. mhm. TRX juga banyak ya di Selfit gitu. TRX itu yang apa ya tali ya Bu Giokni ya. Yes. Tali Jadi tali. digantung, Mm-mm. mhm. Intinya ada perlawanan itu tadi ya, ada yang kita tarik gitu. Betul. Oke. Jadi nggak harus kalau emang Bapak Ibu nggak suka angkat besi, nggak harus angkat besi gitu. Yang penting ada resistance-nya begitu. Mhm. Lalu yang kedua, kardio. Nah, kardio ini saya juga kurang suka sebenarnya. Tapi memang harus ya buat kesehatan ya, karena ngos-ngosan ya kan. Kalau resistance kan bisa ya udah istirahat dulu 2 menit gitu kan. Kalau kardio kan ya mau ngos-ngosan emang itu yang harus dicari ya. Jadi contohnya Oke. ya berenang, lari, sepeda, basket, aerobik, muay thai gitu. Nah itu juga bisa. Surfing juga sebenarnya lebih ke kardio ya daripada resistance. Walaupun ngegayuh airnya juga cukup resisten gitu. Nah yang ketiga enjoyment atau recovery itu bisa bisa macem-macem ya. Bahkan jalan bersama cucu itu bisa termasuk enjoyment dan recovery gitu. Mau lari-lari kenceng sama cucu itu termasuk kardio gitu. Kardio. Jadi maksudnya yang penting yang bagian enjoyment ini yang penting bikin happy. Karena ingat olahraga kan juga untuk mental health gitu. Kak Putri bilang, "Saya fitness tapi masih belum bisa menikmati." Wah, jadi Wah, masih memaksakan diri. Wah, Kak Joanna ada ini nggak nih, awal-awal mau sih share mungkin something? begitu ya. Awal-awal juga saya nggak langsung yang wah mulai nge-gym terus langsung wow suka banget tuh enggak juga sih. Jadi tapi gini gini sih untuk Kak Putri ya. Hmm, Seperti nih contoh saya aja nih dari contoh-contoh saya ini nggak semuanya saya suka gitu loh. Jadi mungkin Mhm. memang bisa juga take time untuk mencari siapa tahu saya sukanya kettlebell aja nih. Siapa tahu saya sukanya pilates reformer aja nih. Itu juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak harus kita suka semuanya gitu. Mungkin bisa dieksplor lagi ya coba. Semakin banyak mencoba, semakin banyak akan menemukan ya yang kita suka gitu. Oh iya dong, ini Mhm. dari Kak Catherine juga ya. Saya barusan cek chat. Yes, jalan kaki itu juga termasuk olahraga. Tapi mungkin kalau jalan kaki 5.000 sampai 12.000 langkah itu termasuknya active recovery mungkin. Jadi karena kan nggak ngos-ngosan banget nih dan juga nggak ada resistance ya. Jadi mungkin masuknya active recovery. Tinggal ditambah resistance dan ditambah kardio sempurna. Wah, Ibu Tisna, sebelum Covid renang, setelah Covid apa nih, Bu?
Hmm, setelah COVID belum masuk kolam renang lagi. Oke, lalu Gardening jalan. lumayan juga. Mantap. Iya, betul. Bisa tuh macem-macem ya. Jadi Happy, contohnya bisa happy. banyak dong. Heeh. Ya, Jongkok-jongkok kan kayak gitu. Iya, bener-bener. oke. Angkat pot kan juga Pak pot itu Darmanan. beban ya. Ah, betul, iya. Iya, Benar, benar, benar. Angkat-angkat pot. Itu Iya, beban juga. Mhm. iya. bener. Saya mau Oke, masuk menarik. lagi aja kolam renang, enak. Oke, yes. Pak Darmana jalan cepat. Nah, sip. Kalau gitu kita ke Yes. next slide nih soal injuries ya. Nah, saya pernah, eh, Hmm. kalau Bapak Ibu familiar dengan lutut, kan ada ligamen ACL, ya. Saya tuh pernah cedera ACL, jadi memang sempat 6 sampai 10 bulan tuh saya nggak bisa nggak bisa bergerak seperti sewajarnya saya bisa gitu sebelum cedera itu. Jadi memang injuries itu common ya. Dan bahkan gini, kita nggak olahraga pun bisa jatuh dari kamar mandi atau jatuh dari motor itu juga bisa cedera, ya kan? Jadi intinya di sekeliling kita itu Hmm. banyak resiko sebenarnya. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih untuk kita meminimalisir cedera ketika melakukan sports. Begitu. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau bilang Mhm. nih, nggak ada olahraga yang buruk gitu. Kan sering saya denger nih misalnya ada orang ngomong, eh jangan loh angkat beban bahaya gitu. Pokoknya jangan, nggak usah angkat beban, lari aja. Tapi ada juga orang yang ngomong, eh jangan lari loh, lututnya nanti rusak. Nah, tapi ada lagi yang ngomong, ih yang satu-satunya yang bagus tuh berenang doang. Yang lain pokoknya resiko terlalu banyak. Wah, banyak sekali ya di sekeliling kita orang-orang, teman-teman, Ya. tante-tante, semua deh. Pada opininya masing-masing. Padahal sebenarnya nggak ada loh Aha. satu olahraga yang evil, nggak ada ya satu olahraga yang jahat gitu ya. Semua ada benefitnya, Oke. tapi oke, saya langsung nyambung ke poin pertama. Jadi sports itu is a skill, ya. Itu sebuah skill. Seperti kayak contoh Hmm. kita nyetir, belajar nyetir. Kita belajar apa ya, merajut Mhm. ya itu skill Mhm. yang kita butuh PDKT dulu dong ya nggak kita butuh pelajaran dulu dong contoh simpelnya gini deh lari kita mungkin di pikiran kayak ah lari doang sih udahlah coba-coba langsung aja nggak salah sih cuman kalau mau lebih aman lagi coba dong kita cek YouTube lah teknik lari yang benar gitu loh biar biar meminimalisir resiko sendiri aja Mhm. gitu ya. Atau kalau belum Ya. pernah sama sekali angkat Mhm. beban, bolehlah either cek teknik tadi di YouTube atau at least 3 sampai 5 kali sama PT dulu deh gitu. Yang penting tahu dulu teknik yang benar. Habis itu Yes. coba-coba sendiri, it's okay gitu kan. Jadi ada hal yang bisa kita lakukan Ya. untuk meminimalisir resiko kita sendiri. Gitu. Kayaknya memang betul nih ya. Kenapa sering muncul stigma-stigma terhadap yang tadi, lari bikin ini, angkat beban nanti begini." Sebenarnya itu terjadi karena mungkin memang memang ada orang yang Betul. mengalaminya. Tetapi kenapa dia bisa mengalaminya? Karena kurangnya knowledge atau dia belum latihan dulu teknik Hmm. yang benar. Sehingga ketika risiko itu terjadi, langsung deh label gitu ya. Oh, ternyata ini berbahaya. Padahal kata Joanna, sport is a skill dan PDKT dong, cari tahu lebih banyak, dilatih pelan-pelan gitu ya. Saya setuju. Nah, tapi Agree. alasan yang lain juga bisa nih. Contoh saya waktu itu cedera lutut ya, yang Mhm, sampai saya nggak bisa jalan atau mhm. naik tangga dengan normal, itu karena nomor dua, saya cek di ego. Ini saya teknik Wis. udah bisa, tapi pengen nih hari ini lebih berat dari biasanya. Pengen mendapatkan rekor terbaik yang paling beratnya saya nih gitu. Terus saya ngoyo gitu kayak harus bisa Oh, dan memang iya keangkat, tapi sebenarnya badan saya belum siap gitu. Jadi itu ego ya, ego hmm, saya kadang take over gitu. Terutama kalau di sports competition, contoh ya. kalau lagi lomba futsal ya, laki-laki mungkin kan pada kayak, wah Ah, harus nih menang lawan bapak-bapak, tim bapak-bapak yang sana harus menang gitu. Nah, kadang kayak jadi ngoyo gitu. Nah, itu egonya butuh dicek ya, ya, ya. gitu. Itu alasan kedua bisa juga. Ah, Jadi kadang nggak harus, mungkin teknik sudah benar, tapi mungkin kita nggak sadar, ya, mungkin ego. ya.
Lalu ketiga juga Oke. training too much. Biasa nih kalau mungkin nanti kayak Kak Putri ya, kalau nanti sudah menemukan olahraga yang disukai, yang benar-benar suka banget, terus jadi pengen terus nih tiap hari gitu. Atau pengen terus nih apa ya sehari 3 kali gitu. Lah, itu kan kebanyakan ya Kak ya. Nah, ini itu juga cenderung kejadian juga dulu. Saya lagi suka apa ya? Lagi suka body balance atau lagi suka berenang, surfing sehari 2 kali, sehari 3 kali. Wah, padahal badan kita butuh yang nomor 4, butuh rest Yes. juga gitu. Recovery Mm-mm. itu termasuk makan yang bagus ya, Bapak Ibu. Jadi termasuk nutrisi yang bagus untuk tubuh kita juga. Gitu. Jadi kurang Mm-mm. lebih 4 seperti itulah ya. Mungkin ada alasan lainnya genetik, bla bla bla. Tapi itu saya nggak bahas dulu di sini. Joanna dan Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, ini memang cek di ego dan tadi Joanna kasih contoh yang tentang olahraga yang sifatnya permainan, yang ada skornya, bener banget nih ya. Kadang kan kita apa ya, nepsam banget gitu kan. Wah, Iya. pengen pengen ngalahin gitu. Terus jadi malah nggak aware gitu. Nggak aware dengan, wah ternyata heart rate-nya udah over gitu. Nah, sehingga memang kita kita kayak punya punya alat ukur heart rate itu juga bagus ya. Jadi, wah ini jangan-jangan saya udah kebawa ego nih gitu. Terus jadi bablas karena nggak menyadari bahwa dia sudah melebihi batas gitu. Oke. Lagi-lagi cek ekologi itu penting ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman di sini sering banget kita ngobrolin tentang neurosemantics. Satu kata yaitu ecological checking itu memang tepat banget supaya kita bisa meminimize risiko injury. Is it Mm-mm. correct, Joanna? Betul sekali. Ya, dan Mm-mm. sekedar informasi aja, maksimum heart rate kita ya, itu di angka 220 minus umur. Ya, jadi Hmm. kalau bagi yang nge-track gitu ya, bagi yang nge-tracking juga hati-hati ya, jangan melebihi itu gitu kalau bisa. Jadi tadi Ya. 220 minus umur. Begitu ya, itu maksimal. Mm-mm. Oh, Kak Putri nanyain tentang minimal. Kalau tadi dikatakan maksimalnya 220 minus 50, Wah, minus 50, minus umur gitu. Maka apakah ada minimalnya nih? nah jadi untuk kardio itu ada targetnya sendiri. Jo, Hmm? kalau kita bicara olahraga, sepertinya kan pasti heart rate akan naik dong ya. Hmm. Artinya kalau dalam kondisi olahraga yang perlu kita cermati malah yang batas maksimalnya. Karena cenderung olahraga mau itu kardio maupun angkat beban, saya kalau pas lagi sesinya weightlifting itu juga heart rate juga ini banget tuh. Apa kalau apalagi kalau nafasnya nggak diatur, itu kan heart rate-nya tinggi banget. Jadi maybe kalau tentang exercise isunya lebih ke batas atas Ya, ya, kalau mungkin ya. batas Atau bawah lebih ke eh, mungkin ada orang yang tensinya rendah gitu kan. Nah, itu lebih ke masalah kesehatan gitu. Ada yang jantungnya mm-mm, memompa terlalu pelan gitu. Nah, itu lebih ke masalah kesehatan sih, bukan lebih ke olahraga. Nah, tapi mm-mm. memang nih, saya kan nanya ChatGPT ini barusan ya. Wah, range-nya banyak sekali. Dia tuh spesifik banget. Misalnya kalau kardio warm up sekitar 98 sampai 117. Kalau fat burn 117 sampai 137. Jadi intinya dia ngelis down nih banyak sekali. Hmm, iya, mungkin bisa ditanyakan ChatGPT ya. What is the ideal heart rate for cardio Oh, misalnya atau for resistance begitu. Intinya dia spesifik sekali nih banyak informasi di sini. Kak Putri semoga terjawab. Halo Jo, ini sama Silakan. Tante Tina. Mau Halo, nanya, Tante. mau sharing ya. Jadi memang kita jangan juga terpaku sama apa olahraga yang pada umumnya ya kita main ini basket atau apa-apa. Mungkin ya untuk seusia saya kan udah 60 di atas 60 gitu, melakukan pekerjaan sehari-hari juga bagus ya. Karena kita sekarang kan pakai robot. Terus ada pembantu ya, padahal kalau orang dulu itu kan cuci baju. Bersihin lantai pakai vacuum Betul, cleaner, iya, kitanya nonton iya, drakor. bener. Nah, itu yang bikin orang jadi pada diabetes dan lain-lain ya. Zaman dulu itu ya cuci baju aja sendiri, itu kan sudah latihan juga untuk resisten. Saya lagi mikir tadi, aduh Joanna lihat latihan resisten apa. Terus saya jadi ingat, iya ya, kalau kita ngerjain
kerjaan sehari-hari sebetulnya udah latihan juga itu. Iya, betul, Ya. betul sekali. Gitu, Heeh. sharing aja, Iya, sharing. yang tadi Ngangkat pakai air ya, penuh air. yang tadi gardening aja itu kan contohnya udah resistance ya. Ah, iya, Kemarin iya. papa saya tuh ngebantuin, jadi ada tukang nih benerin tukang benerin apa Terus, bocor gitu. Intinya harus angkat-angkat batu. Nah, ih, itu aja kan udah bagian dari resistance fitness, gitu. Iya, benar, benar. Jadi fitness ya. keseharian juga bisa, betul sekali. Iya, Thank you, Bu iya. Tisna. Cuci mobil ya, Ya. jadi bersih mobilnya juga. Kita menyambung ya. Jadi ini mungkin uh, kalau saya sudah tua atau lanjut usia bagaimana nih gitu. Itu Bu Tisna sudah memberikan satu poin sebenarnya. Jadi ya maksudnya dalam keseharian asalkan kita aktif ya, itu bisa dihitung juga gitu. Jadi olahraga apapun itu nggak ada yang berbahaya asal kita PDKT dulu gitu Hmm. ya. Ingat informasi bisa dari YouTube zaman sekarang gitu. Bisa juga dari ngajak temen yang udah berpengalaman. Contoh ada temen yang suka main sepak bola gitu misalnya atau suka lari. Nah, kita bareng dia ikut dong gitu. Itu juga bagian dari kita mencari informasi tentang teknik yang baik gitu. Karena memang benar sih saya harus akui mm, apa ya? Persentase kemungkinan untuk cedera pasti lebih tinggi ya gitu. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri. Namun jika kita tetap hati-hati, tetap cari tahu teknik, tetap belajar dulu, itu sangat masih bisa. Tetap nggak ada yang bahaya gitu. Kecuali kalau ya mungkin dokter yang melarang itu beda ya gitu. Lalu yang kedua, start easy. Bener, start dari kegiatan sehari-hari dulu gitu. Jika perlu, memang yang low impact dulu. Low impact tuh apa sih? Gitu. Itu bisa, jadi low impact adalah olahraga yang easy, yang mudah untuk joints atau persendian kita. Bisa apa ya? Bisa yoga, bisa berenang gitu. Berenang karena disupport air kan, jadi lebih aman juga. Nah, yang penting mulai aja gitu. Mau dari low impact dulu, mau dari ya apapun itu yang enjoyment dulu gitu. Itu juga boleh ya. Lalu terakhir yang ketiga, keep progressing ya, even little gitu. Kadang saya pernah dengar gini sih, saya yakin Bapak dan Ibu di sini nggak seperti itu. Tapi saya dengar gitu, sering di luar misalkan, oh iya saya maaf ya, saya sudah tua gitu. Jadi saya memang jalan kaki 1 kilo aja deh setiap hari selama 2 tahun gitu. Maksud saya kan gini, iya memang sih saya mengerti ya resiko lebih tinggi, pasti itu memang scientific ya, itu memang ilmu sains. Cuman kalau kita udah 2 tahun nih jalan 1 kilo doang tiap hari, masa sih mau di situ aja? Ya kan, masa nggak mau tambah 1,5 atau 2 kilo deh gitu. Atau oke bulan ini 1 kilo, besok bulan depan 1,2 gitu. At least ada progres gitu. Seberapapun sedikit kita harus berprogres gitu. Also angkat beban nih misalnya, oh saya kan sudah tua, saya nggak mau angkat beban kayak Ederai gitu. Lah ya memang jangan kayak Aderai. Aderai kan ratusan kilo. Tapi bukan berarti kita nggak bisa 5 kilo, bukan berarti kita nggak bisa 10 kilo gitu loh. Yang penting pelan-pelan naik, nggak harus neko-neko, tapi progres itu penting ya gitu. Apapun olahraganya, berapapun umurnya, progres itu penting. Joanna, sebenarnya saya rada inget yang di depan tadi yang tentang weightlifting, yang resistance, yang tentang angkat beban dan itu lebih bermanfaat ke otot gitu. Dan tadi Joanna mengatakan bahwa otot kita, kalau otot kita bagus, otot kita kuat, itu sesungguhnya protek Betul. tulang gitu. Dan itu maksudnya bener banget kan ya, teman-teman kalau kita tahu tulang kita kan dibalut oleh otot. Kalau ototnya kuat, berarti otot ini akan bisa melindungi tulang ketika misalnya kita jatuh gitu ya. Jadi memang sebenarnya bagus gitu ya ketika kita masih ekologis untuk melakukan weightlifting, itu otot kita bisa bantu ketika masa tua mungkin suka berisiko misalnya jatuh segala macam, itu tulang terlindungi oleh otot yang Betul kuat sekali Bu gitu. Giokni. Thank you Oke, remindernya. Iya. sip. Mm-mm. Oke. Ya. Nah, ini dia.
Yang di kiri ya, saya baca. Apa nih? 70-year-old Apa trainer, nih? 102-year-old client. Nah, PT-nya aja umur 70 loh. Gitu. Kliennya 102 gitu, tapi masih bisa. Itu yang tadi saya longevity Drawing. ya, bisa lama, kita bisa last longer dengan quality of life yang lebih oke juga. Aduh, ini kayaknya lagi dicubit-cubit ya sama gambar ini ya. Itu juga goal aku harus bisa seperti itu ya, walaupun sekarang masih agak jauh, tapi suatu saat harus tetap bisa fit seperti itu. Itu justru bisa jadi goal untuk yang masih agak muda juga bisa punya goal seperti itu, gitu. Oke. Iya. Hmm. Oke, jadi setelah ini kita mau mulai ke nutrisi. Nah, sebelum itu ada yang mungkin ingin bertanya atau berkomentar, silakan. Saya sedikit menyamarikan terkait dengan olahraga. Sudah dibangun tadi awareness terkait dengan manfaatnya olahraga, lalu kemudian terkait dengan olahraga itu terbagi dalam 3 kelompok, yaitu resistance, cardio, dan enjoyment. Dan satu kata kunci yang menarik adalah Joanna mengatakan mix of. Jadi we need to mix. Jadi nggak cuman angkat latihan beban aja, tapi kita ngecek kardio kita cukup enggak, enjoyment kita, flexibility ada enggak. Jadi kita perlu punya kombinasi itu gitu ya. Lalu kemudian menarik juga ini kalau di neurosemantik ini tentang neurosemantik trainer nih Jo. Jadi Mami bocorin dikit gitu ya. Setelah why, what, how, ada what if nih. Bagaimana nih? Ada isu injury nih. Orang suka takut dengan risiko-risiko berolahraga. Nah, Joanna menyampaikan tentang bahwa risiko itu ada di mana-mana, termasuk risiko ketika kita berolahraga. Bagaimana kita ya meminimize dengan beberapa cara tadi. Dan yang saya cukup cukup apa ya mengingatkan, menggarisbawahi ke teman-teman semua adalah terkait dengan ego. Jadi seringkali mungkin kalau kita dengar kan ada yang siapa meninggal gitu, lalu mungkin ada yang ngomongin tentang iya dia main badminton, dan kemungkinan besar karena kita nggak aware terhadap kondisi tubuh, jangan-jangan karena egonya karena apa, keseruan atau kepengen ngejar angka gitu. Nah itu bagus banget Jo untuk ngomongin tentang checking ego. Kalau yang terakhir tentang usia gitu ya, nah ini terkait dengan belief juga nih ya kayaknya ya, tentang keyakinan kita terhadap usia. Wah, ini Joanna juga sebenarnya terpapar neurosemantics, dan teman-teman di sini semua udah sering nih sharing tentang neurosemantics nih Jo. Jadi apa yang kita yakini dengan usia tua? Mindset kita tentang umur kita apa? Nah, itu akan menentukan sikap kita juga terkait dengan olahraga gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan nih Jo sebelum lanjut ya. Dari Kak Catherine, Hmm. mendiang suaminya BCL ya yang meninggal karena strength training ya kalau nggak salah. Ya ada banyak ya, ada beberapa tuh artis. Lalu kemudian Ibu Peti, Jo mau tanya gimana caranya membangun keinginan untuk olahraga. Sebenarnya sadar olahraga bagus, tapi pada nggak mau nih. Mungkin Wah ini kayaknya sesi intentionality ya. iya, ini mungkin bisa dibantu oleh neurosemantiknya Bu Gyok nih ya, yang lebih memperkuat kita kita masing-masing kan punya impian dan punya gimana ya tujuan tujuan diri yang lebih besar ya. Misalkan why-nya kenapa buat beberapa orang, aduh pokoknya saya mau biar sampai umur bisa selama mungkin lah jalan-jalan sama cucu misalkan, atau pengen ke Jepang bareng sekeluarga ber 20 orang gitu. Aku yang harus kuat gitu. Jadi why-nya tuh mungkin masing-masing berbeda ya. Kenapa sih penting gitu untuk terus olahraga itu mungkin berbeda. Jadi saya nggak akan cakup soal why-nya karena kata Bu Peti juga kan sebenarnya udah sadar nih olahraga bagus. Nah, tapi mungkin gini, mungkin belum menemukan olahraga yang bikin kita excited gitu. Karena gini, Ya. olahraga kan banyak banget ya. Contoh, example-nya bisa banyak sekali. Gitu. Contoh dari Bu Tisna juga tadi gardening gitu kan, ngangkat-ngangkat pot gitu. Jadi memang mungkin belum menemukan yang kita wah gitu. Belum menemukan yang kita suka banget.
Dan juga kadang takes time juga sih ya, Bu, untuk mendevelop rasa sukanya itu mungkin nggak pertama kali datang kelas langsung suka, mungkin enggak gitu. Tapi butuh dicoba, dikasih waktu juga gitu. Jadi memang spend time untuk coba lebih banyak lagi olahraga, siapa tahu ada yang nyantol. Thank you. Thank Ada you udah jawaban datang, Ate serius Betty. ya. Ini jadi kepikiran nih, Jo. Heeh. Berkenaan dengan swimming, saya tuh dulu seneng sekali swimming. Itu kenapa? Karena dari kecil dibiasakan. Jadi sekarang yang punya anak atau punya cucu, itu sebaiknya dibiasakan. Setuju. Karena otot kita itu terbentuk dari kecil sebetulnya, ya. Tapi saya nggak bilang kalau sudah umur segini telat, enggak. Tapi kalau kita start lebih muda, itu akan banyak membantu. Betul. Saya Bener sekarang banget. kalau lab saya masih kuat puluhan. Karena apa? Saya biasa kecil di training gitu, kayak gitu. Ya, masih bisa. Tapi ya kalau sekarang mungkin kalau saya baru mulai ya nggak bisa, mungkin gitu. Ya. Tapi bukan tidak bisa, bisa ya, asal mau. Cucu sama anak nih, ayo dibiasakan olahraga. Heeh. Kita Bener banget. memotivasi, jadi kita juga ikut, ayo ikut-ikut sama-sama gitu. Jadi seneng satu rombongan. Oke, Benar. Ya. ya, Dan terus terang memang karena Joanna bertransformasi gitu ya, iya, itu menginspirasi saya. Jadi kalau saya bilang orang tua nggak bisa belajar dari anak atau orang tua gengsi belajar dari anak, menurut saya nonsens. Kita sangat yes. bisa, orang tua bisa terinspirasi dari anak. I learn a lot dari bagaimana Joanna concern sama kesehatannya dan melihat bukti sehingga maminya ya oke, tadinya saya berkeringat aja males loh Bu Tisna. Parkir, carinya yang deket sama pintu akses gitu kan. Buat Betul. jalan males banget gitu. Olahraga paling banter swimming karena apa? Nggak mau keringetan. Hmm, Saya terinspirasi dari dia. Lalu kemudian, nah itu dia. Kenapa support system keluarga itu juga menjadi penting ya, yes. gitu. Yang tadi kata Bu Tisna, ayo anak cucu, ayo bareng-bareng gitu Heeh. olahraga jadi fun juga. Kita masuk ke Mm-mm. makanan ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya mungkin kalau puluhan tahun lalu ya, kita nggak kesulitan banget seperti sekarang tuh. Kenapa sih? Karena zaman dulu tuh masih sedikit mungkin yang snack ciki dengan micin yang segitu banyaknya, dengan gula yang makin lama makin banyak ya di kandungan snack kita, sehingga lebih mudah untuk kita dapat kebanyakan nutrisi kita dari whole foods. Jadi nomor satu, ke makanan utuh. Jadi makanan utuh tuh ya yang less proses ya. Jadi semakin close, semakin dekat ke bentuk naturalnya semakin bagus sebenarnya. Contoh ya ayam potong, bukan ayam chicken nugget gitu kan. Atau kentang, ya memang kentang, ya Hmm. kentang kita rebus, kentang kita goreng, ubi kita rebus, bukan udah yang jadi potato chip, ya kan? Nah, jadi semakin Hmm. sedekat mungkin ke bentuk aslinya, itu semakin baik ya. Karena kita kan memang didesain tubuhnya untuk ya makan makanan whole food sebenarnya. Zaman dulu banget nggak ada snack, ya. Nggak ada yang proses gitu, warnanya ngejreng gitu. Nah, itu nomor Iya, satu. iya. Nah, nomor dua, protein. Nah, kenapa saya taruhnya 1 sampai 1,7? Loh, kok range-nya besar ya? Gitu kan. Nah, itu karena tergantung goals Hmm. kita gitu. Contoh kalau saya mau bangun otot ya kan, selain angkat beban juga butuh protein yang lebih tinggi. Kenapa? Karena protein itu selain bagus untuk otak, itu kan kita semua udah tahu ya. Selain untuk otak, tapi juga protein itu yang menyembuhkan otot-otot yang robek ini abis angkat beban nih. Kan untuk otot membesar, untuk bertumbuh, dia butuh agak ada small tears ya, ada robekan-robekan kecil nih gitu. Nah, dengan protein ini Hmm. dia itu menyembuhkan robekan itu sehingga ketika sudah sembuh jadi otot yang lebih besar. Contohnya begitu ya. Jadi Hmm. protein itu juga bagus untuk massa otot kita. Again, kalau saya ngomong berotot bukan berarti otot sama dengan harus segede aderai, enggak. Tapi maksudnya lebih ke untuk melindungi tulang-tulang dan sendi kita loh, kita juga butuh otot gitu. Jadi protein ini untuk everyone Hmm. sebenarnya. Dan masakan Indonesia tuh kadang kurang ya. Contoh kita nasi kuning.
nasi kuning banyak nasi, banyak bihun, banyak minyak ya. Gitu. Proteinnya kadang pelit, Nasi dikasih plus telurnya dikit. bihun plus kentang. Telurnya setengah. Nah, itu kita butuh aware. Makanya ada yang makan protein powder ya. Kalau tahu hobinya memang suka nasi kuning doang gitu, atau yang nggak banyak Ya. proteinnya, makanya kadang butuh asupan tambahan dengan bentuk protein powder gitu. Tapi nggak harus, protein powder tidak Hmm. harus. Cuman makanya kita butuh protein dari whole foods itu idealnya gitu. Lalu tiga, sesuai kebutuhan kalori. Ini terutama penting untuk yang misalkan mau diet, ya, mau diet atau mau bangun otot mau yang besar gitu. Jadi kalau mau diet kita butuh makan lebih sedikit dari kebutuhan kalori kita tiap harinya. Di next slide nanti saya kasih contoh gimana sih cara tahu kurang lebih ya. Again kalau mau exact mungkin ke dokter ya karena tiap orang kan beda ya kebutuhan persisnya butuh berapa. Tapi kurang lebih kita cari taunya gimana sih? Nanti ada di slide selanjutnya ya. Kita menggunakan teknologi alias ChatGPT. Nah, lalu oke, jadi kalori nanti kita bahas selanjutnya di next slide. Lalu low sugar nomor 4. Mm-mm. Gula itu jadi ada berbagai research yang mengatakan memang gula ini ngasih makan sel-sel gimana ya, sel-sel karsinogenik, sel-sel yang mungkin kurang baik untuk tubuh kita itu sebenarnya suka sama gula gitu. Karena kita juga suka sama gula ya. Nah, jadi cobalah untuk low sugar. Nah, itu kurang lebih guideline dari WHO dan lain-lain 25 sampai 30 gram gula. Itu seberapa banyak sih? 1 sendok teh itu kurang lebih 6 gram. Jadi bisa dikalkulate saja ya, kurang lebih 5 sampai 6 sendok teh lah per hari kalau bisa gitu. Nah, sedangkan Joanna, sebenarnya ketika bicara sugar, itu nggak harus sugar itu gula pasir gitu ya. Enggak. Artinya itu bisa terkandung di makanan-makanan manis kita yang lain, tapi kita pikirnya, lah aku nggak minum es teh manis dengan gula yang bersendok-sendok kok gitu. Tetapi sebenarnya sugar itu juga terkandung di makanan-makanan manis lain yang tidak dalam bentuk gula Enggak. gitu ya. Gula gula Mm-mm. beneran gitu. Sugar itu Mhm, dimanapun ya gitu. Citato pun mengandung kalau nggak salah ada mhm, 1 atau 2 gram gitu. Pokoknya dimanapun protein bar itu juga fit bar. Nah, yang kita kira fit, wah sehat nih fit bar. mmm, Coba deh. Nah, kalau penasaran lihat nutrition fact-nya mhm. ada gulanya. Ke Melbourne kemarin, "Mami beliin apa namanya, bar, protein bar, tapi yang merek ini." Saya pikir, "Kenapa pilih-pilih merek?" Karena dia ngelihat nutrition fact-nya, karena ada banyak juga yang protein bar yang kandungan gulanya mungkin sangat tinggi gitu ya Jo ya, sehingga benar-benar ketika ngomong protein bar nggak semuanya juga sebenarnya sehat gitu, perlu checking lagi juga gitu. Lalu poin Sip. terakhir, listen to your body gitu. Em, semakin ke sini mungkin semakin sulit ya. Karena kita kayak snack itu ada di mana-mana. Maksudnya di sekitar kita tuh kalau di kerja kantoran aja deh, mungkin meja sebelah udah beli martabak, sebelahnya lagi beli gado-gado misalnya, beli snack lainnya lah roti roti kasur, roti gembus gitu kan. Nah, donat, iya Donat. donat. Aku suka donat. Ya, tapi anyway, kadang kita yang nggak lapar, sebenarnya secara fisik kita tuh masih kenyang kok dari makan siang tadi atau dari sarapan masih kenyang, nggak butuh makan, nggak lapar juga. Tapi ada yang namanya lapar mata, ya kan? Atau ketularan temen. Nah, itu itu sebenarnya butuh dikurangi ya gitu. Coba kita kembali lagi ke diri kita sendiri deh, dengerin, lapar nggak sih? Jo, lapar nggak ya sekarang? Jo, haus nggak ya? Kalau haus, air aja sebenarnya cukup nggak sih? Oh, cukup kok gitu loh. Coba kita dengerin gitu ke badan kita sendiri. Coba distraksinya dikurangin gitu kalau bisa ya. Pak Hertanto ini menulis nih susah untuk mencukupi protein. Apakah bisa pakai whey protein sampai mencukupi karena berat badan 125 kilogram? Bisa banget.
Nah, Bisa banget, Pak. Aku aja, jangan ah, bilang Pak Hertanto nih. Aku aja yang beratnya sekitar 63, itu aku aja pakai minum whey protein karena kalau nggak susah ya. Saya kok kita siap kayak apa di videonya Adera dia makan dada ayam putih telur, terus brokoli. Udah itu aja terus gitu. Ya kan dia sering kali makannya itu ya. Itu baru mungkin bisa tanpa whey protein. Tapi kalau memang kita angkat beban nih dan kita maksudnya masih pengen enjoy juga lah ya, makan yang nggak harus semuanya tentang protein, itu aku juga memang Pak, aku juga mhm. pakai whey protein. Mamaku tuh Ibu Gyokni juga tuh abis sesi PT, dia minum whey protein dikocok-kocok sama jus stroberi ya. Nah, it's okay. Ya. Dan kalau mau juga putih telur. Putih telur itu tinggi sekali, beli yang habis dari tukang kue. Beli putih telurnya, digoreng aja gitu ya. Gak usah goreng, di steam, terserah deh. Pokoknya sangat oke kok makan whey protein. Aku juga makan hampir tiap hari. Mhm. Mm-mm, Oke, itu. terjawabkah? Terjawab ya, Pak Tantan. Pak Tantan ini di Banjarmasin loh, Jo, setia sekali. Ya, Betul, kakak dari Bu Kak Catherine. Catherine ya, Mhm. minimal kemasan, ya minuman, sereal juga, kayaknya itu tentang gula ya Kak ya. Mhm, iya tadi gula. Sereal Oke. juga tuh. Whole food is the best. Nah, jeng jeng, mari kita. You're not hungry, you're bored. Shut the door. Wah, kadang kita nggak lapar, kita bosen aja. Kadang kita mau escape, nggak mau ngerjain pajak ya. Makanan aja, biar semangat. Iya, padahal badannya nggak butuh loh. Jiwanya yang butuh ya, jangan dikasih makan fisik, ya nggak? Tapi aku juga gitu. Jadi ini memang peringatan untuk kita semua aja ya. Jadi kayaknya bagus juga ya ditempelin begini ya, stiker begini ya di kulkas kita, di chiller yang isinya Cadbury. Nah, ini kalau Bapak Ibu butuh tahu kebutuhan kalori kita aja ya. Kalau memang nggak mau diet atau lagi nggak mau bulking, nggak perlu tahu kalori, it's okay. Cuma in case butuh guideline nih, kurang lebih, aduh aku pengen tahu nih, aku kebutuhan kalorinya berapa, dan belum merasa butuh ke nutrisionis atau dokter. Zaman sekarang, ya bersyukurnya kita punya ChatGPT ya. Saran saya, tips saya cuman satu, yaitu kita masukin sebanyak mungkin informasi yang kita tahu. Contoh kayak saya nih, umur itu penting. Semakin lanjut usia, semakin metabolismenya kan memelan, ya. Jadi memang kebutuhan kalorinya semakin sedikit. Jadi penting tuh taruh taruh umur gitu. Gender juga perempuan cenderung lebih Mhm, sedikit, ya. Aktivitas kita seberapa mhm. sibuk sih, seberapa resistance training saya masukin karena jadi biar ChatGPT juga tahu. Oh, kita angkat beban nih, artinya kita punyalah sedikit otot gitu, bisa membakar lebih banyak kalori gitu. Sejarah Mhm. olahraga juga ya, purpose-nya sama kayak tadi. Masa otot saya juga nggak pakai timbangan yang mahal, kan ada timbangan yang mahal ya, yang bisa kita pegang, kita langsung tahu masa otot berapa persen, masa lemak berapa gitu. Saya juga nggak punya di rumah, jadi saya taruh aja tidak tahu. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu tahu, silakan ditaruh. Semakin banyak informasi, semakin bagus. Lalu berat badan, Mhm. tinggi badan, penyakit turunan. Ya, silakan kalau mau penasaran saya butuh berapa kalori per hari, silakan dimasukkan gitu. ChatGPT udah pinter banget. Mhm. Kalau Sip. zaman dulu nih sebelum ChatGPT kita ngitung ini manual. Jadi bahkan di part of sertifikat 3 saya tuh yang pas belajar fitness, kita ngitung ini manual, dikalikan sendiri. Kalau sekarang kan nggak butuh ya. Sekarang cukup tanya ChatGPT, dia udah kalkulator sendiri gitu berdasarkan sejarah kita. Jadi BMR, basal metabolic rate, itu adalah kalau kita per hari bakar berapa nih kalau kita nggak ngapa-ngapain. Anggaplah kita cuman di atas kasur dan ya diem aja gitu, bahkan nggak berdiri, itu kita bakar berapa. Jadi ini sebenarnya nggak perlu tahu banget karena nggak ada kan di antara kita yang cuman tiduran doang seharian kan nggak ada. Nah, nomor dua itu kita menyesuaikan faktor aktivitas. Makanya ini penting ditaruh di chat GPT. Nah, kalau saya nih, ini angka Hmm. kita pasti mungkin berbeda ya. Kalau saya per hari itu 2153 kalori dengan menghitung aktivitas, massa otot, dan lain-lain gitu ya. Artinya, ini maintenance kalori saya. Kalau saya
nggak mau turun berat badan dan saya nggak mau naik berat badan, saya mau stay seperti sekarang, saya bisa makan berapa ribu kalori sih per hari untuk maintain? Nah, itu jawabannya 2100 gitu. Itu bukan nasi Padang 3 porsi ya? Tergantung dulu. Nah, itu juga kadang kita suka mengeneralisir, nasi Padang itu 1000 kalori. Lah, Ah, emang iya, tergantung dong nasi Padangnya bumbunya berapa banyak, nasinya berapa banyak. Ya nggak tahu, saya nggak bisa hmm, pastiin juga ya gitu. Nasi Padang itu selalu jahat juga enggak gitu. Kalau si Aderai kan makan hmm. nasi Padang dia dia buang semua bumbunya. Ya nggak enak sih, tapi juga jadi nggak tinggi kalori gitu. Bahkan ChatGPT itu udah ngasih tahu loh. Kayak oke, nih lihat, jika Anda ingin menurunkan berat badan, targetkan sekitar 1700 bla 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 gitu. Jadi ya ini Hmm. kurang lebih shortcut ya kalau belum mau ke nutrisionis, belum mau ke dokter gizi, pengennya biar saya iseng-iseng aja deh turun berat badan, pengen kurusan dikit. Nah, yang penting protein tetap tinggi tadi, protein 1 sampai 1,7, bisa minum whey protein, bisa makan telur putih, lalu kalorinya sesuai dengan kurang lebih sarannya ChatGPT seperti ini sudah oke. Ada ada Oh, oke. ada Sebentar. pertanyaan nih. Kalau tidak disertai olahraga angkat beban dan banyak duduk karena kerja kantoran, apakah tetap harus makan atau minum protein untuk menurunkan berat badan? Oke, kata kunci di thank you ya untuk pertanyaannya, Pak Yudi. Pak Yudi. Nah, kata kunci di sini adalah tujuannya untuk menurunkan berat badan kan. Kalau tujuannya menurunkan Hmm. berat badan, paling penting adalah defisit kalori. Artinya yang penting turunin dulu kalorinya. Jadi setelah tanya ChatGPT nih, lihat yang poin kedua, ya kan? Jika Anda ingin menurunkan berat badan, targetkan sekitar nah segini. Protein Hmm. tetap penting nggak? Tetap penting gitu kan. Nah, tapi kalau cuma harus milih nih, kalau harus milih ya pilih pentingin kalori dulu defisit. Tapi tetap tadi saya ada tekankan whole foods, jadi dari makanan utuh dan protein. Itu tetap penting ya, turunin gula juga. Begitu. Lebih perfect lagi kalau bisa Hmm. olahraga lah, at least seminggu sekali angkat beban gitu. Terus seminggu sekali kardio, ya Hmm. kan? Itu pasti oke banget. Pak Oke. Hertanto, pelepasan protein Hmm. saat makan protein one meal a day bagaimana ya? Apakah bisa atau cuma maks 25 gram protein per jam? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus ya, cukup mendalam juga. Jadi memang sebenarnya ya, kalau dari yang saya pelajari, lebih lebih baik sih protein nggak yang bener-bener langsung di satu meal gitu. Makanya kalau zaman dulu ya banyak yang bodybuilder kan bilang makan 5 kali sehari gitu. Sebenarnya bukannya Hmm. porsi dia gede banget terus, enggak. Tapi maksudnya biar secara konsisten pelepasan protein dan secara konsisten pelepasan gula. Jadi maksudnya biar insulinnya juga gimana ya, nggak terlalu shock gitu, nggak terlalu shock banget kalau cuma one meal a day. Jadi memang lebih baik di space out aja gitu. Jadi memang Hmm. gimana ya, one meal a day, saya kurang tahu pasti berapa gramnya, tapi yang saya tahu jelas adalah memang lebih bagus di space out, dikasih jeda sedikit. Jadi nggak yang langsung seabrek one meal a day gitu. Jadi frekuensinya Iya, diperbanyak ya mm-mm, tadi supaya tidak yang hanya di one meal aja kita geber betul. proteinnya kan? Oke, dan yang jelas Mhm. after workout sih protein yang lebih dibutuhkan. Jadi kalau workout pagi gitu, kalau aku dulu sebelum kantor ya, jam 6 pagi itu aku makan pisang dulu untuk karbo dan juga untuk gula sedikit, lalu nge-gym, angkat beban 1 jam, lalu setelah itu minum protein shake gitu. Siang makan tinggi protein lagi gitu. Nanti sore sedikit ngemil protein bar atau protein powder lagi, lalu sore baru makan makan lagi ya whole foods. Gitu sih. Iya. Mhm. Oke, semoga Baik. menjawab ya Bapak Ibu. Nah, cara Mhm. cepat, yuk hitung kalori gitu. Mungkin untuk teman Bapak Ibu yang belum belum sering menghitung, ini saya ajak hitung bersama ya. In case Bapak Ibu pengen tahu nih, dari Citato ini saya makan berapa banyak kalori, berapa banyak gula, berapa banyak protein, berapa banyak sodium ya. Jadi nggak semua tentang kalori kok. Gula juga kita perlu perhatiin, protein juga, sodium juga ya. Yang sering kejadian nih
Temen saya bilang misalnya, Jo tahu nggak Citato tuh cuma 110 kalori loh. Lihat di sini, energi total. Ternyata aku makan segini banyak cuma 110 kalori. Proteinnya ya 1 gram doang sih. Tapi kalorinya sedikit banget gitu. Terus aku bilang, lah udah dikali sajiannya belum per kemasan. Nah, seringkali kita Nah, lupa, belum dikaliin 3. Padahal dalam satu packaging ini ada 3 sajian. Gitu. Jadi hmm. coba kita kalikan ya. 110 dikali 3, 330. Jadi dalam satu kantong Citato ini aja udah 330. Ini Citato yang Bayangin. kecil ya, Ini Citato yang kalau bukan yang paling kecil, bukan 20, yang segini sih 20 bentuknya gram, di warung. Tapi yang di enam paling puluh kecil yang di enam puluh. Indomaret. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, jadi bayangin ya kalau teman-teman lagi diet, terus wah sehari ini aku cuma bisa makan 1.500. Seperlimanya udah habis sama Citato. Belum pas makan nasi campur. Belum pas makan nasi nasi rendang. Ya kan nasi Padang. Ya, ya. Gitu. Jadi makanya kalau bisa sih nggak usah banyak-banyak ya snack. Karena ini kalorinya cukup tinggi. Lalu proteinnya 1 gram dikali 3 karena 3 sajian per kemasan. Nah, Ya 3 gram doang. Ya kan padahal butuh berapa tuh tadi? Kalau Pak Hertanto mah bisa butuh 200 ya Pak ya. Minimal tuh 200 gram. Ini Citato udah mah kalorinya tinggi cuma 3 gram pula. Ya kan? Bayangin dikit banget. Gulanya oke sih kan 1 gram ya. Tapi ini aja bukan makanan manis loh. 1 kali 3, 3 gram. Ini aja bukan makanan manis ya. hmm. Nah, paling Oke. garam aja sih yang agak tinggi. Ini 80 again ingat dikali 3. Jadi 240. Kita kalau bisa sehari ini di bawah 2.000 ya. Jangan jangan kalau bisa 1.000 di bawahnya juga lebih better gitu. Karena Indomie aja udah 1.800 ya. Apa ada ya tergantung varian sih, tapi antara 1.000 sampai 1.800. Jadi maksudnya udah cukup tinggi gitu, nggak usah banyak-banyak sodium. Begitu ya. Jadi memang ya Bapak Ibu, sesuatu yang begitu krusial dan penting itu tulisannya Hmm, kecil-kecil di belakang. Saya perlu membalik nih lipetannya untuk menemukan fakta. Udah gitu perlu pakai kacamata jauh-jauh bacanya gitu ya untuk menemukan fakta yang begitu krusialnya gitu. Sedangkan gambar depannya begitu tempting, begitu menggoda ya. Apalagi kalau kita bicara Indomie ya, itu dari apa namanya olfaktori penciuman ya dari penciuman aja udah yang menggugah boro-boro itu ngelihat angka-angka di belakang nutrition fact-nya. Jadi memang thank you Jo apa make us jadi aware untuk lihat angka-angka kecil di ya. belakang Dan, ini. wah, Oke, padahal oke. suka banget nih Smith. Wah, Smith yang chips bukan ya? Smith chips kan kalau Iya, nggak salah iya, ya, betul. Aussie ya. Iya, aku juga suka banget. Itu kan packagingnya gede banget ya di Gede, Aussie ya. iya. Itu wah, udahlah nggak usah tahu bisa 700 kalori itu. Nggak usah Jangan makan ya, habis. itu sehari makannya itu aja. Aduh, iya. Dan nggak kenyang kan? Pengen lagi, Iya. lalu bisa lagi. Plus tim tam. hmm, Tim tim tam, tam. tim Aduh. tam. Nah, oke. Oke. Jadi, to sum up, untuk exercise terutama Mm-mm. tadi PDKT dulu gitu. Jadi ingat olahraga apapun nggak ada satu olahraga yang, ih jangan ini bahaya gitu. Enggak gitu. Yang penting kita tahu dulu lah gitu. Kita cari dulu teknik yang benar, dan sampai salah teknik terus cedera terus jadi trauma dan jadi nyalahin olahraganya gitu kan. Ya, terus Terus menyebarkan menyebarkan. ke teman-teman, "Wow, jangan itu body pump, jangan itu lari," gitu kan. Padahal yang salah nggak cuma larinya loh, gitu kan. Jadi PDKT dulu. Lalu yang kedua jangan labeling ya, tadi ya nyambung ya. Dan labeling makanan juga termasuk sebenarnya ya. Jangan labeling kayak, "Wah, nggak jangan pernah makan brownies." Ya tapi kalau sesekali boleh lah gitu loh. Jadi juga jangan, yang penting tahu aja gitu, "Oke, emang aku hari ini makan brownies nih." Ah, Jadi nggak usah deh makan yang lain-lain, nggak usah deh kopi, nggak usah pakai gula deh hari ini, gitu. Jadi maksudnya ya hmm. bolehlah kasih diri kita sendiri juga reward, kasihlah sesekali grace period gitu ya. Bukan berarti menyiksa diri, tapi punya kesadaran, lalu kemudian menakar. Oke, Betul. menarik. Dan juga gini, kadang
misalnya nih aku juga kadang cenderung gini ya, aduh sebulan ini aku udah makannya oke, maksudnya aku aware kalorinya oke, proteinnya bagus, olahraganya juga oke. Tapi ada satu Mhm, hari di mana mhm. misalkan aku lagi eh, pengen banget nih martabak gitu. Ya udah makan mah makan aja. Kelebihan kalori hari itu juga it's okay gitu loh. Maksudnya kita nggak on track satu hari itu nggak akan merusak progres kita selama sebulan, setahun, bahkan kalau udah olahraga konsisten setahun kan nggak apa-apa gitu. Jadi ingat juga kita nggak perfect ya, it's Oke. okay gitu. Yang penting terus konsisten. Hmm. Ya. Lalu yang terakhir, keep progressing, say no to being stuck. Yaitu tadi mau kita olahraga apapun itu, umur berapapun itu, kita tetap butuh progres ya. Sesedikit apapun nggak apa-apa, yang penting kita terus move forward gitu. Ya. So far itu saja Bu Giokni dan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Joanna. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, teman Elvasi Hmm. semua? Ada pertanyaan Jo? Kalau malam lapar bagaimana? Karena kalau nggak makan nggak bisa tidur. Wah, ini mama saya banget sebenarnya. Dari Tante Klesia ya. Halo Tante. Ini mamaku banget sebenarnya. Nah, aku opposite-nya ya. Jadi mungkin aku nggak punya kesulitan yang sama. Kalau aku lebih ke di pagi hari. Kalau bangun tuh harus makan langsung, harus cari makan. Kalau nggak bisa menjalankan hidup rasanya, nggak bisa menjalankan hari gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Again, gimana ya? Kalau let's say mau turun berat badan, yang penting kalorinya sebenarnya. Asalkan kita dalam hari itu masih defisit, masih di bawah kebutuhan kita, that's okay. Paling yang perlu diperhatikan, kalau mau makan agak malam tuh kalau bisa jangan yang gulanya tinggi. Karena gula itu kalau di anak kecil aja kan sugar crash ya. Sugar high terus crash gitu. Jadi kalau bisa ya yang protein aja lah dikit gitu, atau yang penting jangan manis-manis, jangan terlalu banyak gula-gula sebelum tidur. Tapi as long as di bawah kebutuhan kalori, that's okay sebenarnya gitu. Semoga terjawab Tante Klesia. Kalau oatmeal nggak pakai gula, boleh-boleh aja sih, betul. It's okay. Papaku suka havermut sebelum malam-malam dinner juga. Oatmeal pakai. Tapi hati-hati itu ya, hati-hati yang sudah ada rasa-rasanya itu Iya, oh iya ada benar. banyak tambahan-tambahan kan. Ada oatmeal yang rasa blueberry atau rasa coklat, tapi kan itu bukan blueberry asli ya, apalagi di Indonesia dapat blueberry dari mana gitu kan. Jadi itu pasti udah jam, udah gula gitu. Kita nanti masih akan ada foto bersama juga. Saya akan menutup, Bapak Ibu, Joanna sudah sharingkan bagaimana supaya kita bisa tetap stay fit, tetap bugar, dan juga be healthy. Dan kata Mahatma Gandhi, it is health that is real wealth. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya adalah kesehatan kita, bukannya emas dan perak. Tapi kesehatan adalah harta terbesarnya kita. Karena dengan kita sehat, kita bugar dan kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal dan bisa memperoleh banyak hal juga actually. So, thank you Joanna sudah berbagi kepada kita semua. Semoga teman Elvasi juga mendapatkan manfaatnya. Silakan bisa memberikan feedback termasuk juga action plan apa, karena dari feedback form ini ada pertanyaan, apa nih action plan yang akan saya lakukan segera? Sebenarnya tadi Bu Peti nanya ini, udah tahu bagus, tapi kok tidak dilakukan? Kalau di neurosemantics ada yang namanya mind to muscle. Jadi bagaimana meminimalkan gap antara knowing dan doing. Nah, salah satunya adalah membuat keputusan. Langkah pertama adalah keputusan. Kapan ngobrol lagi tentang mind to muscle. Yuk, yang bisa open kamera, kita buka kameranya, kita akan foto bersama. Yuk, kita pakai gerakan salam elevasi, elevating performance and meaning. 1, 2, 3. Yes, stay fit and be healthy, teman-teman. Sampai bertemu lagi di bulan depan, Kamis pertama. Terima kasih, tetap sehat, keep progressing.